Product not yet rated. Brains. Halo pemirsa, balik lagi di Reload Game Sound Review. Ya, masih bareng gue Michael. Dan gue Andi. Ya, tadi kita sudah memutarkan satu trailer satu game buat trailer yang game gak asing ya buat yang nggak para asing, reloaders. Iya, pastinya. Itu dan kita masih akan membahas game-game lainnya pastinya. Oh selain iya, so itu. pasti. Dan review kita ini nggak asal-asalan. Karena kita powered by Sigma dan Omega. Wih, ini ya. Ada powered by Sigma dan juga Omega. Oke, dan kita juga masih ada update event dari Lito ya. Oh iya, so pasti. Ya. Oke, kita lanjut aja langsung mulai dari game kita yang pertama tadi ya, yaitu ada game Plants vs Zombie. Plants vs Zombies yang berjudul ini ada kayak sequelnya gitu nih. Iya. Apa judulnya? Garden Warfare. Nah, jadi dalam Plants vs Zombie ini itu berbeda dari Plants vs Zombie yang seperti biasanya ya. Ya, karena juga platformnya berbeda. Kali ini dia mengusung di di konsol ya. Konsol game ya. Jadi konsol. bukan di mobile lagi. Jadi berarti ini gamenya gede pasti ya. Iya. Dan grafiknya juga pasti jauh dan fiturnya juga pasti jauh berbeda. Iya. Ya kan? Ya, kalau misalkan kita biasanya main Plants vs Zombie itu cuman kayak tower defense gitu, nanemin tanaman, terus nggak boleh zombinya sampai lewat. Dan sekarang kita ini berperan genrenya itu action shooter. Action shooter. Jadi itu kita kita tuh bisa berperan sebagai zombie ataupun juga sebagai tanamannya. Yes. Ya, dan di dalam setiap karakter itu punya ability yang berbeda-beda juga. Ya, jadi kalian bisa custom mulai dari kostum terus sampai senjata ya, sampai ability-nya bisa kalian custom juga. Itu keren banget. Ya, banget. Keren banget ya. Jadi di sini uniknya kita bisa memilih antara jadi tanaman dan juga jadi zombie. Nah, ini dia nih. Jadi ibaratnya kalau kita jadi zombie, kita tuh tugasnya nggak ngegigit tanaman, tapi kita nembakin. Iya. Kita tuh pakai pistol. Nggak pakai gigi. Iya. Dan juga di sini dia menawarkan fitur-fitur terbaru ya. Misalkan jadi kalau misalkan kita pilih jadi zombie, jadi kita bisa ada kelasnya jadi. Iya, ada kelasnya gitu jadi ya. Kalau
di zombie sendiri dia ada 2 kelas, yaitu Enggak, ada 4. Ada 4, ada 4. Ada engineer, all-star, scientist, dan food soldier. Jadi masing-masing kelas ini dia punya kemampuan Punya sendiri. kemampuan masing-masing ya. Jadi kayak contohnya kalau kayak scientist ini dia itu bisa nge-heal. Jadi itu bisa meng-heal karakter. Terus kalau food soldier ini infantry. Jadi itu kayak menggunakan pistol, kayak tentara selayaknya lah. Ya, betul. Terus kalau All Star ini tuh kelasnya tanker. Jadi badannya tuh Gede. HP-nya tebel. Jadi susah matinya. Iya. Gitu. Nah, kalau kita pakai tanaman ada kelasnya apa aja? Oh iya, jadi ada sunflower, pea shooter, terus ada chomper, terus ada kaktus juga. Dan kemampuannya juga beda-beda. Jadi bunga matahari itu selalu tersenyum walau sedang hujan. Jadi walaupun dia tembakin juga dia tetap tetap senyum. Ya, jadi dia kemampuannya menyembuhkan rekan. Terus ada juga pea shooter juga. Jadi pea shooter ya yang biasa ya, yang nembak-nembak ya. Yang nembak-nembak Yang hijau-hijau. bunga bakung tuh. Nah, terus ada chomper, jadi pemakan serangga. Bunga pemakan serangga. Jadi dia kemampuan untuk masuk ke dalam tanah. Keren ya. Terus kalau kaktus? Kaktus ini defense. Oh, gitu. Iya, jadi kaktus ini bisa melepaskan garlic bawang dong. Garlic drone, men. Ini tuh garlic drone. Jadi biasanya kalau drone biasa itu kan kayak robot, cuman ini dia dari bawang. Nah, ini ya. Contohnya ini kita lagi pakai kelas engineer. Yes. Main nih. Engineer. Ya. Ini kan jadi dan kita tugasnya ini jadi kayak third person ya, bukan Iya, beda banget ya perbandingannya dari jauh banget Plants vs Zombie biasa kita mainin kan cuman kayak nanem. Ya ini jadi kayak main CS ya gitu ya. Jadi kalau mati jadi spektator. Iya, mati jadi spektator terus hidup lagi. Ya, jadi masing-masing dia punya tugas ya. Jadi sistemnya ini ada sistemnya ini dia kayak rebut-rebutan taman gitu. Iya, kayak main tak benteng lah ya, Iya, bisa tak dibilang ya. benteng. Dulu kalau di PS1 itu gamenya namanya Team Buddies tuh ada. Tim badis ya. Iya kan? Buddies, Nah, yes. Terus di sini tuh uniknya dia tuh bisa multiplayer juga gamenya. Jadi sistem multiplayer ini ya kalian bisa temenan untuk menghancurkan bentengnya musuh. Iya. Jadi bisa jadi zombie juga, bisa jadi plant. Ya. Jadi bisa tugasnya yang kalau zombie untuk rebut markas, kalau yang kaktus, kalau yang plant kalian defense. Ya. Defense. Wih, kayak menarik banget ya. Pastinya game ini sangat wajib untuk kalian mainkan karena ini game Plants vs Zombie pertama yang diluncurkan untuk konsol Xbox. Yes. Oke, dan setelah ini kita akan membahas game-game seru lainnya. Pokoknya tetap di Reload. Games on Review. Halo pemirsa. Yeay, masih di Reload. Games on Review. Masih bareng gue Michael. Dan gue Andi. Ya, dan tadi kita masih ngebahas game-game keren. Game yang keren. Jadi gimana? Jadi game pertama tadi itu kita udah ngebahas Plants vs Zombie. Plant versus Zombie. Garden Warfare. Garden Warfare. Nah, di game kedua ini tuh kita punya game yang dulu legenda banget di Nintendo. Legend. Jadi legend. karakternya itu bentuknya King Kong. King Kong dengan bulu warna coklat. Ya, penasaran seperti apa, kita lihat dulu ya trailernya. Berikut ini.
Ya, itu tadi trailer dari Donkey Kong. Country Tropical Freeze. Ya, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Jadi Donkey Kong ini merupakan dulu ini gamenya pesaing Mario Bros. Ya. Tapi dirilisnya sama untuk Nintendo. Ya. Jadi Mario sama si Donkey Kong ini sama-sama maskot lah dari Nintendo ya. Bisa dibilang seperti itu. Terus si Donkey Kong ini yang di kali ini tuh dia masih membawa dua bocahnya. Dua bocah ya. Dua bisa dibilang. bocah ya. Tuh. Nah, ini ya tampangnya si Donkey Kong loh. Ya, jadi ceritanya ini si Donkey Kong ini lagi ulang tahun. Iya, lagi ulang tahun ceritanya. Tiba-tiba pas dia mau tiup lilin, apa yang terjadi? Kita lihat bersama-sama. Ya, jadi ceritanya ada bajak laut dari luar. Jadi ini bajak lautnya ini punya kekuatan magis gitu. Jadi tiba-tiba dalam sekejap kotanya dia jadi beku. Jadi beku ya. Iya, jadi nama bajak laut ini Snowmat namanya. Snowmat. Ada aja. Ya, jadi Snowmat ini membuat kampungnya Donkey Kong ini membeku dan Donkey Kong ini berusaha untuk menyelamatkan pulaunya itu gitu. Itu dia. Jadi petualangan ini nggak cuma di pulau itu aja ya. Jadi ada 6 pulau yang bisa kalian jelajahi. Wih, banyak ya. Ya, jadi termasuk salah satunya ya Kong Island ini. Kong Island. Jadi terus kalau di World 1 itu kita mangrove ya. Mangrove itu tempatnya mangrove. Yang di kedua itu menemui pegunungan, tambang, balon udara, burung hantu raksasa hingga tebing. Yeah. Oh. Sedangkan untuk di World 3 akan ada padang rumput tinggi berwarna oranye kecoklatan seperti safari di Afrika. Jadi bakalan ada 6 dunia ya bisa kita jelajahi ya. Iya, betul. Nah, ini dia. Jadi dia kesel karena pas mau ulang tahun lilinnya kena salju. Sumbunya gitu. Ya, terus dia ada kalau misalkan kalian para retro gamers ya yang udah pernah main Super Nintendo mungkin udah pernah ngerasain ya game-game ini. Cuma kalau yang anak-anak sekarang mana tahu sih. Iya. Nah, jadi sekilas info aja, spoiler juga nih. Mungkin kalau yang udah kalian yang nggak tahu, game ini sebenarnya gimana? Simple sih. Simple banget ya. Jadi mainnya tuh ya, dulu itu ya gitu. cuman kanan kiri kayak Mario Bros. Tugasnya adalah mengalahkan musuh terus sama menyelesaikan stage itu sampai ke finish gitu doang. Cuma yang kali ini karena udah ada perkembangan zaman gitu ya. Ya. Jadi ada perkembangan yang pesat ya. Pesat banget. Ya, salah satunya dari grafis. Dari grafis. Terus ada juga dia ada tambahan elemen gameplay juga ya. Jadi untuk jadi levelnya itu lebih seru gitu katanya. Terus seperti biasa ya. Jadi Kong yang kecilnya mungkin ada Diddy Kong, Dixie Kong dan juga Cranky Kong. Jadi antara mereka bertiga itu di setiap level itu akan membantu ya, bisa saling membantu ya. Jadi misalkan kita mau lompat atau bagaimana, jadi kita bisa butuh bantuan monyet kecilnya. Ada bantuan gitu. Iya. Gitu. Iya. Dan kan tadi gue bilang ya petualangan 2 dimensi gitu kan. Nah, jadi yang kali ini dia ada penambahan elemen gitu. Jadi ada rotasi kamera. Wah, iya itu dia. Jadi rotasi kamera. Jadi memang cuma maju mundur aja. Cuma nanti dia ada perputaran tiba-tiba gitu yang membuat gambarnya lebih dinamis ya. Lebih dinamis, betul. Nah, ini dia tampilan gameplaynya. Grafisnya bisa dibilang lucu ya. Karena berupa kartun-kartun begitu. Nah, ini tuh dia bisa serodotan. Ya, dan seperti biasa bisa masuk ke dalam air. Tapi di sini ada satu fitur baru ya. Jadi ada yang namanya item baru di sini. Jadi kapal selam. Jadi ada helm selam gitu. Jadi itu bisa mengeluarkan gelembung udara. Fungsinya itu seperti kebanyakan. Jadi gelembung udara ini akan memperpanjang nafas kita selama kita berenang. Iya, betul banget. Gitu. Dan selama berenang itu kita juga bisa attack loh. Oh iya. Beda ya sama yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, itu gelembung udaranya gitu-gitu ya tadi bulat-bulat gitu. Bulat-bulatnya. Jadi semakin banyak kita ngambil itu jadi kita bisa nafas makin panjang. Makin panjang, makin lama di dalam air. Burung dodo musuhnya. Tuh. Iya. Ya masih lucu seperti sama seperti di Super Nintendo pendahulunya ya. Jadi nggak menghilangkan ciri khas dari Donkey Kong sendiri. Betul. Amazing man. Gue udah berapa tahun? Terakhir gue main Donkey Kong itu tahun 96. Ih, buset, masih 96 tahun. Ya udah tuir bener ya. Iya. Terus ada juga item unik dengan gerakan baru Kongpo. Jadi kalau fitur terbaru ya dari Jadi kalau kita bisa mengumpulkan item itu yang membentuk tulisan Kong.
KONG. KONG iya. kalau misalkan kita terkumpul 4 itu nanti mereka bakal joget-joget gitu. Iya. Nama gerakannya Kongpo. Kongpao. Gitu. Oh, selain juga mengumpulkan itu, jadi kita juga harus mengumpulkan 100 buah pisang. Dulu baru bisa melakukan gerakan Kongpao. Oh, gitu. Gitu. Terus jika sebagai Donkey Kong kamu berpasangan dengan Didi, maka semua musuh akan berubah menjadi balon merah. Oh, jadi fungsinya itu adalah kalau misalnya kita sudah mendapatkan 100 pisang, kita akan seperti mendapatkan power up. Gitu jadi ya ya gitu. Ya, jadi beda ya kalau misalkan Donkey Kong yang dulu gue mainin. Beda banget ya. Jadi beda ya. banget ya. Cuma buat skor doang pisangnya, sekarang Iya. bisa jadi power up. Sekarang bisa jadi power up juga. Keren, Terus ini ada snow match-nya juga. Jadi snow match-nya ini tuh mereka itu kayak monster-monster yang berasal dari kutub. Jadi ada kalau misalkan dilihat di sini ada kayak tikus, terus ada kayak penguin. Ini kayak apa nih? Beruang. Kayak beruang. Anggap saja beruang. Ini beruang juga. Ini anggap saja beruang. Iya. Iya. Ya jadi jadi di setiap di setiap stage itu, setiap pulau itu ada bosnya. Ya, ada bosnya. Jadi musuhnya itu namanya apa tadi? Snowmat. Ada bosnya, bos gitu ya. Kalau ketemu bos. Iya, kan kalau orang-orang yang tinggal duduk itu namanya bos. Ih, keren banget. Bos. Iya, bos. Yang marah bos. Iya, jadi game Donkey Kong. Donkey Kong apa? Country ya, Donkey Kong Country Tropical Freeze ini tuh hanya bisa kalian mainkan di konsol Wii U. Ya, jadi Nintendo ini emang masih belum mau melepas franchise-nya untuk konsol-konsol lain gitu ya. Oke, emang eksklusif di Nintendo. Karena ini ikonik, udah lama banget ya Donkey Kong ini. Jadi sayang aja kalau bisa lepas ke konsol yang lain gitu ya. Setuju. Ya, kita masih bakal membahas game handheld kita untuk minggu ini. Iya, pokoknya stay tune terus deh bersama Wii U. Enggak. Stay tune terus di www.binus.tv. Iya. Ya. Ini kita ngapain? Suka-suka. Ya, oke. Acara-acara kita. Iya sih, acara-acara kita. Suka-suka kita. Mau Iyalah. diapain juga. Iyalah. Kita nggak mau lanjut, terserah kita. Iyalah. Kapan sih? Nggak jelas. Ini show kita, men. Lu jangan menggagalkan begitu aja, men. Iya. Oke, balik lagi di Reload. Games on Review. Ya, masih bareng gue Michael. Dan gue Andi. Ya, kita tadi sudah membahas 2 game. Yang pertama ada Plants vs Zombie, Garden Warfare, dan yang kedua tadi ada Donkey Kong Country Tropical Freeze. Dan sekarang kita udah masuk ke segmen game mobile. Mobile game. Games mobile kita yang kali ini tuh gamenya dimainin di mobil. Iya, gamenya maininnya di mobil. Jadi enggak jelas. Oke. Ini gamenya ini diadaptasi dari sebuah film. Sebuah film ya. Sebuah film yang yang dulu tuh hits banget sampai ada 7 episode. Widih, apa tuh? Sinetron. Coba tebak kalau misalkan 7 episode. Apa tuh? Tersanjung. Tersayang. Enggak. Jadi game ini diadaptasi dari film Star Wars. Star Wars. Tapi ini bukan game biasa. Penasaran seperti apa? Kita lihat dulu trailernya. Berikut ini.
Ya, tadi Coba gue diri gennya ceritanya. Ya udah, cukup. Oke, itu dia tadi ya, ada Star Wars Tiny Death Star. Wih, jadi game ini simple ya sebenarnya tujuannya. Tujuan kita adalah membangun setinggi-tingginya Death Star yang baru. Death Star itu kan seperti yang kita tahu kalau di film Star Wars itu merupakan planet dari Imperial. Gitu. Yang jahatnya itu Darth Vader punya. Planet buatan. Iya, planet buatan ya. Nah, tapi uniknya adalah kita di sini tugasnya adalah harus bangun gedung. Lantai demi lantai ya, maksudnya lantai demi lantai kita harus makin tinggi dan kita juga bisa membangun secret Imperial gitu. Jadi Imperial itu di underground gitu. Nah, ini dia tampilannya ya. Kerajaan bawah tanah gitu. Jadi kayak kerajaan bawah tanah underground. gitu. Wow. Jadi game ini benar-benar diadaptasi langsung dari film Star Wars itu sendiri, mulai dari soundtracknya, mulai dari karakternya. Dan di sini tuh uniknya, kalau misalkan kalian pun sudah pernah mainkan, kita tuh bisa mainkan secara online ataupun lokal. Gitu. Jadi save-nya itu kita bisa melalui internet. Tapi karena kita nggak ada internet, jadi kita pakai lokal aja. Yes. Pecinta lokal. Ini jelas. Cintai produk Indonesia. Masalah ini bukan produk Indonesia mungkin. Oh enggak ya. Oke, ini dia tampilannya. Jadi ini kalau misalkan kalian dulu pernah main yang namanya Tiny Tower, ini mirip banget. Jadi ini tapi diadaptasi dengan semua karakter yang berhubungan dengan Star Wars. Jadi tugasnya gampang banget. Kita ini harus membangun lantai sebanyak-banyaknya kan. Nah, sampai sekarang ini gue udah membangun 12 lantai. Sampai 10 lantai plus 2 bawah tanah punya material. Nah, gitu. Dan di setiap gedung-gedung ini tuh ada spesifikasinya. Kita kalau misalkan at level, nah kita tuh bisa pilih mau bikin gedungnya itu apa, apakah mau makanan, service, rekreasi, retail atau residensial atau imperial gitu. Jadi terus dan kita ada level count-nya gitu. Jadi kalau misalkan foodnya masih rendah sama service-nya rendah, berarti kita harus bangun antara dua ini. Gitu. Oke, lu pilih mana nih, mau food atau service? Food ya. Oke, kita bangun food. Bikin yes. Nah, dan ini kita tinggal tunggu aja ya. Dia akan muncul durasi ini selama 3 jam jadi bangunnya. Jadi setelah 3 jam baru akan jadi level kalian. Dan di sini kalau misalkan ini ada yang namanya residential. Kalau residential ini adalah tempat di mana penduduk-penduduk kita tuh tinggal. Dan penduduk-penduduk kita ini tuh butuh yang namanya pekerjaan. Dan setiap namanya citizen ya. Jadi setiap citizen kita ini tuh punya kemampuan masing-masing. Kayak seperti dia. Nah, ini tuh dia berarti ada foodnya berarti skillnya 9, recreationnya juga 9. Berarti dia itu kemampuannya memang bagusnya di food atau di recreation. Dan di sini uniknya dia itu ada dream job. Gitu. Nah, jadi ini dia dream jobnya sebenarnya di Hollow Chest Hall. Dan kalau misalkan citizen kita ini tuh ditempatkan di dream jobnya dia nih, progres untuk kita menyetok barang itu akan semakin cepat. Begitu kalau sesuai dengan dream job ya. Yang sesuai dengan dream job itu di sini ini kalau misalkan sesuai dengan dream job akan muncul bintang. Gitu. Itu silang apaan tuh silang? Silang itu artinya kita lagi out of stock. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan kita mau ituin stok kita, cukup tinggal pencet yang tanda seru, Nah, ini. Kita tuh ada banyak macam, jadi tinggal place order aja. Nah, kita tinggal tunggu aja, ini 3 menit, setelah 3 menit nanti barang penjualan kita akan masuk ke dalam stok. Jualan. Gitu. Jadi jualan sama siapa sih? Jualan sama siapa sih? Jualannya ini tuh, jadi ceritanya kan kita kan membangun sebuah planet. Jadi tuh ini tuh kayak mall lah, kayak bentuk mall gitu. Tapi versi simpelnya. Gitu. Dan ini unik. Bagusnya sih ini karena ini diadaptasi dari Star Wars ya. Jadi keseluruhannya tuh benar-benar mirip banget. Jadi dan berbagai karakter-karakter di Star Wars tuh sini juga ada nih. Kalau bisa kalian dilihat di Citizen bisa beli. Di mana ya? Lupa. Ini ada albumnya segala macam. Nah, dan di sini ada fitur namanya scene. Jadi scene ini tuh unlock-nya itu random. Jadi kadang ada citizen yang pengen naik ke lantai tanda tanya. Nah, kalau misalkan kita tepat dimasukin kemana, dia akan memunculkan suatu scene. Contohnya seperti ini.
Nah ini iseng nih dia nih, set, tiba-tiba lantainya roboh. Duger. Ya seperti itu ya. Jadi scene-scene seperti itu bakal bisa ke-unlock, tapi itu kalau misalkan kalian menempatkan Bitizen yang mau naik ke lantai tanda tanya, itu di lantai yang tepat. Jadi kalau misalkan kalian Star Wars mania itu biasanya kalian akan tahu karakternya ini namanya siapa, terus dia itu ada hubungannya dengan apa. Itu akan men-unlock suatu scene. Begitu ya. Gitu. Iya. Gitu, keren ya. Dan di sini uniknya nih, ini ada yang namanya HoloNet. HoloNet ini adalah media sosialnya para Bitizen kita yang tinggal di residensial tadi nih. Kalau misalkan kita buka, dia tuh kayak update status gitu. Kan per ini tuh dia bisa update status gitu. Are mustache really in style? I think they are gross. Terus ada yang like gitu. Tuh. Gitu ya. Ya kan tuh. Jadi orang-orang planet juga butuh sosialisasi. Jadi mereka tuh bisa punya sosmed tuh ada 7 orang yang like. Dan ini tuh kadang sosmednya ini tuh tergantung dari situasi dengan yang ada di tokonya. Jadi misalkan kalau misalkan tokonya tutup, dia itu jadi kayak ngeluh gitu, kapan nih tokonya buka gitu. Oh iya. Unik banget nih. Iya. Keren ya. Jadi keren banget. Kayak kayak kita ininya kayak main-main kota-kotaan gitu ya. Iya, dan di sana ini ya. Kalau misalkan kalian lihat di sini tuh ada yang namanya store untuk beli Bitizen. Dan Bitizen ini tuh lengkap banget, ada Luke Skywalker, ada Bespin Leia, Wicket, Boba Fett, Gungan, Admiral Akbar, ada Obi-Wan Kenobi, ada Imperial Gunner, ada General Lando. Ya banyak banget deh. Ya jadi di sini tuh tokoh-tokoh karakter Star Wars itu lengkap banget. Tuh ada Luke Skywalker yang jadi Jedi. Last Jedi. Yep. Ada Yoda. Iya. Princess Leia. Dan pastinya game Tiny Desert ini tuh sangat sangat adiktif banget karena dikit-dikit kita harus update gitu ya. Jadi kita tuh ketagihan gitu mainin terus. Iya. Dan terus kita apa tuh? Game Tiny Desert ini bisa kalian download secara gratis. Wow. Saya suka yang gratis. Untuk di Android, di iOS dan juga di Windows. Wow. Bahkan di Windows pun, di Windows Store pun ada ya. Dan sekarang kita mau update lagi nih dari Lito. Info dari Lito. Ada info kita dari Lito dan saatnya Lito Time. Ya, di Lito Time kali ini kita bakalan ngasih event-event terbaru yang dikasih sama game-game Lito ya. Oke, ini dia. Yang pertama ada apa? Yang pertama datang dari game Perfect World. Oke, di Perfect World kali ini ada event yang bernama Point Reward. Ya, jadi jika kalian mengisi koin Perfect World dengan menggunakan voucher Game On, kalian akan mendapatkan sejumlah poin. Lalu, poin tersebut akan digunakan untuk mendapatkan hadiah yang sangat menarik. Iya, ya, dan jadi ada macam-macam tuh hadiahnya ya. Jadi kalau misalkan kalian beli 10.000 dapat 20 poin dan seterusnya. Ya, nanti bisa kalian tukarkan dengan hadiah-hadiah. Dan event ini cuma tinggal sebentar lagi ya. Iya, berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 9 Maret 2014. Iya, dan kalian akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah Ice utama Bloom Sparrow Egg, pet ride yang sangat nyaman dan anggun. Terus lanjut lagi nih. Ada game. Ya ini ya Ice Bloom Sparrow Egg yang tadi dimaksud. Lanjut lagi di event berikutnya. Kita punya dari game Jet Dynasty. Yes. Jet Dynasty ini mengadakan event Imperial Chariot berhadiah. Dan event ini tuh berlangsung dari tanggal 4 sampai dengan 11 Maret 2014. Yeay. Jadi, kalau eventnya ini adalah jika kalian berhasil memiliki Imperial Chariot, kalian berhak mendapatkan hadiah berupa Recall Chain. Apa tuh Recall Chain? Gitu. Jadi Recall Chain ini untuk mereset semua poin tom yang dimiliki. Itu dia. Untuk info lebih lanjut kalian bisa klik litogame.com. Iya, itu dia berita kita dari Lito. Pokoknya yang merasa Lito Gamers tuh jangan sampai ketinggalan. Yes. Oke. Kenapa karena begitu? Kita akan balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Reload Games on Review.
balik lagi di Reload. Game, sorry, muka lu nggak nyantai, sumpah. Biasa aja dong. Cara-cara gue. Oke, tadi kita sudah membahas 3 game ya, udah banyak banget hari ini. Ada Makan jadinya. Ada Plants vs Zombie, terus Garden ada Warfare. Ya, ada Donkey Kong. Donkey Kong Country. Yang ketiga tadi Tropical ada Frozen. apa? Tiny Death Star. Ih. Tiny Death Star. Dan kita udah bagi-bagi event update dari Lito Game juga. Sekarang kita waktunya untuk membahas top 5 games kita untuk bulan Februari 2014. Yes. Yes. Jadi dengan munculnya apa ya? Dengan munculnya konsol next gen, Iya. yaitu PS4 dan juga Xbox One. Xbox One. Jadi tuh sekarang game-game next gen ini udah mulai bertebaran. Iya, bertebaran dan mulai membanjiri pasaran Iya. dan menghantui para gamers konsol sebelumnya untuk mengganti konsol, termasuk saya. Termasuk saya juga, tapi nggak ada duitnya. Iya. Oke, kita langsung lihat aja top 5 games kita untuk bulan Februari 2014. Ini dia. Wih, ya. Ini di peringkat kelima ini ada salah satu game konsol next gen juga ya. Ini yang berjudul Warframe. Ya, Yes. Warframe. Warframe. Ya, jadi Warframe ini dirilis untuk konsol PS4 ya, kalau tidak salah PS4 dan Xbox One. Iya. Jadi ini itu Ini itu. maksudnya game ini itu sama aja. Game ini FPS ya. Game FPS dan settingnya itu dia kayak di kutub Iya. dan juga rasanya tuh aneh. Ini kayak monster ya kalau bisa kalian lihat tuh. Dan teknologinya tuh kayak udah canggih gimana gitu. Jadi ini monster atau robot? Monster berbentuk robot kali ya. Iya, Kayak iya. alien. Iya, monster canggih gitu ya. Iya, monster canggih. Pinter-pinter. Monster high tech. Iya. Gadget freak gitu Iya. ya. Nah, tuh kan. Dia punya portal sendiri. Tapi emang nggak bisa dipungkiri ya, grafis dari game-game konsol next gen ini emang ciamik banget lah. Ciamik, tidak bisa dipungkiri. Memang menggiurkan Emang gitu harganya mahal gitu ya, tapi emang worth it banget. ya. Iya, karena memang next gen gitu. Memang next gen, gak cuma sekedar main gitu ya. Iya. Oke, lanjut di peringkat keempat kita ada game yang berjudul Toukiden The Age of Demon. Jadi Toukiden ini dirilis untuk untuk PS Vita. PS Vita. Untuk PS Vita. Jadi gameplaynya sendiri ini mirip seperti pada game-game third person. JRPG. Ya, ini tuh bukan JRPG ya. Bukan kan? Action RPG. Kayak kayak Monster Hunter. Oh Seperti iya. Monster Hunter. Tapi ini kita nggak bisa mengkostumisasi karakter kita. Ini ada storyline-nya sendiri. Ya, jadi dia bertitik fokus pada story Ya, lainnya. jadi storyline-nya dan ini mengisahkan tentang Toukiden. Toukiden Set. Toukiden. Ya, jadi Toukiden ini menurut gue gimana gitu ya? Iya. Ya, Gimana? ya gitulah gitu ya. Ya, lanjut di peringkat ketiga kita ada game yang pertama yang barusan kita bahas ya. Wow. Ada tanaman melawan zombie. Yeay. Yeay. Ya, ini perubahan besar-besaran ya. Iya, perubahan besar-besaran dari Plants vs Zombie, di mana yang sebelumnya dari game mobile ya. Dari Mobile. game mobile sekarang dirubah Dirilis. sedemikian rupa menjadi game konsol yang game konsol yang ciamik. berubah genre juga ya Oh, pastinya. iya. Malah jadi action shooter. Action Action shooter. ya. Dan Tuh bibirnya nggak woles. yang dikemas sedemikian rupa ya, sehingga yang mainin juga ngerasa Iya. pengalaman yang berbeda. Berbeda. Gitu. Ih. Dan luar game biasa. ini selain dirilis untuk konsol next gen, dirilis juga untuk konsol. Tadi Bibirnya kena tembak. bibirnya kena tembak gitu jadi layu. Untung PD kita yang bibirnya gede gitu nggak loyo juga bibirnya. Nggak ya? Iya. Ya, ini fitur terbarunya yang bisa custom ya. Iya. kan ya. Dan di peringkat kedua ini ada game yang belum lama rilis juga, Ya. yaitu ada Castlevania Lord of Shadow 2. Iya, jadi kali ini kita berperan sebagai Gabriel ya. Ya, sebagai Gabriel. Dan kali ini kita ini berperan sebagai vampir ya. Vampir. Nah, jadi dari yang sebelumnya kita Vampire Slayer, sekarang kita malah jadi vampire-nya. Vampire. Iya. Dan ini menceritakan bagaimana kisah terbunuh anaknya sendiri ya. Anaknya Ya, Dracula. Dan Castlevania ini sekarang gameplaynya mirip banget sama Devil May Cry. Iya, Jadi gebuk-gebukan gitu, action hack and slash. iya, hack and slash. Dan uniknya karena kita sebagai vampire, kita ini mempunyai ability untuk menghisap darah Menghisap musuh. darah, iya. Enak ya. Iya. Jadi nggak mungkin mati lah.
Iya, vampire gitu ya. Secara gerakannya cepet gitu ya. Iya. Dan kalian gerakannya cepet. Iya. Itu cuma di film, men. enggak, tapi Enggak ya? di sini memang ya, seperti itu karena kemampuan vampir-vampir yang pernah kita dengar memang ada di Gabriel ini. Oh, gitu ya. Lebih kuat, lebih cepat gitu ya. Oh, iya sih. Iya. Ya, dan jawara kita untuk kali ini jatuh. Lightning Return ini mempunyai banyak fitur baru pastinya ya. Bisa mengubah skema baju-baju ya. Iya. Baju-baju dan Grab mempunyai- namanya, Grab. Iya. Dan Garp. Guard. Dan yang mempunyai ability yang berbeda-beda. Ya, itu dia. Selamat untuk jawara kita minggu ini, Lightning Return. Yes. You deserve it. Yeay. Yeay. Yeah. Yeay. Dan ini dia pastinya segmen yang kalian tunggu-tunggu. Apa tuh? Yaitu Bang Quiz Bang! Wih, jadi di Bang Quiz Bang kita kali ini kita akan kembali membagikan Sigma dan Omega secara cuma-cuma. untuk kalian seorang. Untuk kalian semua yang ada di sini. Enggak jelas. Enggak kalian yang di sini sih. Pokoknya bagi kalian yang menjawab dengan tepat dan benar, kalian akan mendapatkan sepaket Sigma dan Omega. Just for you. Just for you. Oke, pertanyaan kita untuk minggu ini adalah ting. Oh, itu apa? Takut sama kita. Ya, apa nama game mobile kali ini? Ya, apa nama game mobile yang kita bahas untuk kali ini? Apakah A. Sigma. Apakah A? Enggak ya? Apakah A. Star Wars Tiny Death Star ataukah B. Star Wars Episode 4? Gimana sih cara jawabnya? Aduh, gue lupa. Gue udah gak tahan nih pengen jawab Iya, ya. pengen jawab. Gampang aja. Jadi jawabannya itu bisa kalian Kirimkan ya, langsung mention aja dengan ketik reload spasi nama spasi jawaban, mention ke reload BTV. Yeay. Ya, nggak pakai underscore ya. Nggak pakai underscore. Jadi Oh, reload sekarang udah nggak pakai BTV. Ya, underscore sekarang lagi nggak pakai ya. underscore lagi. Katanya dilarang. Gitu. Dilarang. Terlarang. Ya. Aduh, tapi gue lupa nih pertanyaannya Lupa apa. nih. Oh, padahal handphone di tangan. Nih, padahal handphone di tangan, tapi Ulangin, pertanyaan lupa. ulangin. Aduh, ulangin dong. Ya, kita ulangin, tenang aja. Pertanyaannya adalah tring. Nggak muncul. Ih, parah banget udah gak ajaib lagi kita ini. Tring. Kali ini muncul. Nah, apa nama game mobile reload episode kali ini? Apakah A. Nah, Apakah A. Star Wars Tiny Death Star ataukah B. Star Wars episode 4. Gimana sih cara jawabnya? Lupa lagi nih jawabnya gimana ya. Jawabannya simpel aja. Simpel Kalian banget bisa ya. mention Twitter kita dengan format seperti ini nih. Reload spasi nama spasi jawaban. Kalian bisa langsung mention ke @reloadbtv. BTV ya, Reload BTV disambung. Iya, jadi kalian yang udah tahu jawabannya jangan ragu-ragu lagi karena kalian bisa mendapatkan hadiah menarik dari Sigma dan Omega. Ya. Iya. Iya. Itu tadi penghujung acara kita ya. Itu Jadi merupakan penghujung acara buat kita juga. kalian ketinggalan reload nih. Aduh, jangan khawatir. Kalian fokusnya bisa gimana nih? Iya, kalian bisa membaca review-review yang ada di Reload di majalah Sigma dan juga Omega. Dijamin kalian pasti update terus sama game. Yeay. Iya. Oke, gak kerasa kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, dan jangan lupa saksikan terus Reload di jam dan hari yang sama tentunya di www.binus.tv. Oke, dan gak lupa kita say thank you dulu untuk Caring Colors by Marta Tilar. Dan juga gak ketinggalan buat Sigma dan Omega dan juga untuk Lito Game. Oke, akhir kata gue Michael. Dan gue Andi. Dan seluruh kru yang bertugas kita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye-bye.